Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema berkaitan dengan masalah aib. Kita perhatikan bahwa dunia ini adalah ladang ujian. Di lain sisi, di lain pihak, Allah menutupi daripada aib-aib hambanya. Tetapi di lain sisi juga bahwa sesama manusia saling membuka aibnya. Bagaimanakah Islam memandang fenomena ini? Silakan, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Guru kita barusan telah menjelaskan dengan cakep banget, sampai apal tempat-tempat maksiat zaman dulu, sampai apal juga pasal-pasalnya. Ini namanya guru sejati nih, Masya Allah, banyak pengalamannya. Dan alhamdulillah waktu yang disediakan di antara semua guru dia yang paling banyak. Habis paling sering tampil, kita mah sekali-sekali diundang. Hadirin, topiknya luar biasa. Aib. Nah, kalau bicara aib, kita semua malu mestinya. Tapi ujung-ujungnya ada orang nih, udah ditutupin sama Allah, dia munculin lagi. Akhirnya kebongkar, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Galiannya pun semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dari 10 kilo, 20 kilo, sampai 60 kilo emasnya. Digali terus, digali terus, digali terus. Siapa yang buka itu? Allah Subhanahu wa ta'ala udah tutupin, padahal biar lo tobat. Tapi ternyata kita yang umbar sendiri. Dan jangan lupa pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an luar biasa cakepnya. Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhahu ngingetin kita begini. Saya tuh nggak pernah berbuat baik sama orang. Padahal kita tahu sedekahnya luar biasa, infaknya, zakatnya, perjuangannya. Sayyidina Ali, Masya Allah, apalagi pedangnya sangat terkenal itu dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam membela Allah, dalam membela Rasulnya, dalam membela Islam. Tapi beliau ngakunya begitu. Dan Sayyidina Ali bilang juga apa? Tentang kebaikan. Saya nggak pernah berbuat baik sama orang. Dan kata Sayyidina Ali, tidak ada satupun orang yang berbuat jahat sama saya. Artinya apa nih? Artinya dalam, artinya ketemu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada dirimu. Dan kalau kamu berbuat buruk pun, perbuatan itu kembali kepada dirimu. Jadi kalau kita berbuat baik itu buat kita sendiri. Kalau kita memuji orang, kita yang tinggi. Kalau kita ngatain orang, kita yang rendah. Itu yang menjadi pangkal mula aib kebongkar dan kebongkar. Karena kita nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Allah udah tutupin tadi. Ustaz Syahdan luar biasa, menutupinya indah banget. Tapi rupanya kita yang nggak tahu diri. Kita bangga dengan kemudorotan. Kita bangga dengan harta colongan. Kita bangga dengan berbagai macam maksiat yang telah kita lakukan. Kita bangga habis ngatain orang. Kita sering sekali dengar pendapat yang kelihatannya sih jagoan tapi ternyata buruk sekali. Gue sih baik sama dia. Gue juga bisa baik. Kalau orang baik, gue baik. Tapi kalau orang jahat, gue bisa lebih jahat. Nah, yang ketawa tuh pelakunya itu, jangan-jangan itu. Nggak boleh saudara, nggak boleh sama sekali. Kalau kita memuji orang yang naik derajatnya kita, orang itu enggak. Saya sering kali dapat fitnah Ustadz Sadan juga sering saya tempat curhatan ini. Mas Agung juga tempat curhatan. Tapi saya semakin lama semakin menyadari orang yang fitnah kita, dia lagi buka aibnya sendiri. Orang yang ngatain kita, dia lagi buka aibnya sendiri. Anda tidak akan pernah rendah ketika direndahkan. Dan Anda gak akan pernah tinggi ketika orang puji-puji. Tidak. Anda gak akan pernah menjadi rembulan ketika semua orang memujimu. Dan Anda gak akan pernah jadi sampah ketika orang membuka aibmu. Tidak. Semua itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Orang dulu luar biasa, saling menutupi aib. Orang sekarang dahsyat, sosial media buat membongkar aib. Ada lagi yang lebih parah, dirinya sendiri mengupload keburukan di dalam sosial media. Makanya undang-undang ITE yang dibuat udah cakep banget dah. Walaupun saya dipanggil berapa kali. Karena fitnah, Ji. Karena fitnah.
kata-katanya dirubah, ternyata bukan. Ucapannya dinaikin, diturunin, ternyata bukan. Kejahatan itu pun lagi luar biasa. Seiring dengan tanggung kesebut undang-undang itu, dalam hal muka aib ada 4 langkah untuk menyebarkan sosial media. 1, cek bener apa salah. Kalau nggak tahu bener apa salah, buang, habis-habisin paket. Kan sekali nge-share kan ada paket yang berkurang, bener apa tidak? Lalu nggak tahu tuh bener apa salah, buang. Oh, tahu dari orang yang kita kenal. Dari orang yang kita nggak kenal, mau benar mau salah, dari orang yang tidak dikenal, buang, jangan di-share. Itu bagian dari bongkar aib sendiri. Kejahatan IT menjadi ajang untuk bongkar aib orang. Itu benar beritanya. Dan orangnya pun dari orang yang kita kenal. Baru share jangan. Share jangan. Share jangan. Jangan main share aja ibu. Orang beritanya benar. Orang yang kita kenal, cek lagi manfaat apa tidak. Ada emang Ustadz berita benar tapi nggak manfaat? Ada. Mas Agung, berita benar tapi nggak manfaat? Ada. Rupanya Monas itu adanya di Jakarta Pusat. Bener nggak? Manfaat nggak? Nenek-nenek yang hamil juga tahu di Jakarta Pusat, namanya Monas. Jadi buat apa share yang kayak begitu? Nah sekarang terakhir, beritanya benar dari orang yang Anda kenal dan manfaat, itu baru kita share. Setuju? Belum Pak, main setuju aja. Kalau kita share ada yang tersinggung nggak? Agama lain tersinggung nggak? Suku lain tersinggung nggak? Kelompok lain tersinggung nggak? Etnis lain tersinggung nggak? Organisasi lain tersinggung nggak? Kalau tersinggung bagian dari membongkar aib. Nah yang terakhir nih, bener beritanya, iya. Kenal nggak yang share? Kenal. Manfaat nggak? Manfaat. Ada yang tersinggung nggak? Nggak ada. Baru share jangan. Share jangan. Kalau pulsanya habis pakai apa sharenya? Jadi kalau udah semua 4-4-nya, kuotanya juga ada, nah baru di-share. Itulah kebaikan. Apalagi mau bulan Ramadan, jangan ada sia-sia, jangan ada, kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bagusnya seorang beragama Islam, dia tinggalkan hal yang sia-sia, apalagi yang nggak manfaat. Saya saranin nih, kadangkala sosial media menjadi ajang membongkar aib, menjadi ajang justifikasi, menjadi ajang pembenaran, padahal dipotong sana potong sini, sambung sana sambung sini, isi sana isi sini, framing sana framing sini, tampilkan, jadi makanan disebar, padahal itu aib yang luar biasa, membuat malu. Kadang-kadang kita juga sendiri yang lakukan itu. Hati-hati saudara, hati-hati, berbijaklah. Kita memang kadang-kadang lebih cepat lompatannya dari pikirannya sendiri. Ini mau bulan Ramadan, saya saranin, Al-Fakir minta tolong kepada jamaah sekalian, sudahilah saling caci, saling hina, saling maki, saling mengklaim kelompoknya lebih hebat sehingga tergoda untuk membuka orang lain aibnya. Hindari, wahai para wanita juga, jangan pernah menilai dirinya lebih baik walaupun di depan berseragam, di belakang kagak. Padahal udah lunas semua. Apa cicilan keberapa ya, Bu? Jangan satu kelompok merasa lebihnya lebih baik daripada yang lain. Haram ya akhi. Udah lewat tuh yang dulu-dulu, udah lewat. Kita udah cukup mendapatkan pelajaran berharga dari saling maki dan saling menyebut antar hewan. Udah, yang dulu-dulu jangan sampai terjadi sekarang dan yang akan datang. Maksudnya paham nggak? Paham nggak? Masa beda pilihan main ngatain hewan? Haram itu. Betul nggak Ustaz Sa'dan? Allah melarang memanggil kita dengan sebutan yang buruk, apalagi nama hewan. Kampret lah, cebong lah, kadrun lah, keluar itu akhirnya itu. Artinya memang jangan sampai diulang lagi. Cukup sampai sekarang, cukup. Haram ya akhi hukumnya. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini mau Ramadan, saling memaafkan deh. Lihat masjid ini, bebenah. Kayak kita ingat zaman dulu, waktu mau Ramadan bagaimana coba?
kita rumah dikapurin, bener nggak? Bener nggak? Tutup aibnya itu rumah. Rumah mau Ramadan mau tamu datang, rumah dikapurin, nggak ada cat zaman dulu dong. Ada dikapurin doang, biar putih bersih dari ujung ke ujung kita bersihin. Kamar mandi kita sikat, WC kita kuras, betul apa tidak? Kolam air, kolam orang Betawi bilang kolam dah tuh apa? Ya bak mandi kita kuras bersihin. Kita masih kecil tanya, ada siapa Mi? Ada tamu mau datang, lihat itu. Luar biasa. Dan sekarang kita nggak dapat lagi yang kayak begitu. Aib di rumah tutup, aib diri tutup, aib negara tutup, aib pemimpin tutup, aib orang tua tutup, aib teman tutup, aib musuh tutup. Ada istilah dalam bahasa Betawi, right or wrong, this is my country. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Waalaikumsalam. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita akan gali lebih dalam lagi tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimanakah aib ditutup, dan sebagian juga ada membuka aibnya sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.